Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya untuk kelas 8 SMP. Pernahkah kalian memperhatikan lingkungan di sekitar seperti rumah, sekolah, maupun taman? Terdapat berbagai makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengenali apa itu makhluk hidup, ciri-cirinya, serta bagaimana makhluk hidup itu berinteraksi dengan lingkungannya. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup mampu melakukan berbagai aktivitas yang mendukung keberlangsungan hidupnya, seperti bernafas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh, berkembang biak, dan menanggapi rangsangan dari lingkungan. Contoh makhluk hidup yang sering kita temui adalah manusia, kucing, ayam, burung, pohon mangga, bunga mawar, dan rumput. Selain itu, terdapat pula makhluk hidup berukuran sangat kecil seperti bakteri dan protozoa yang hanya dapat diamati melalui mikroskop. Walaupun bentuk dan ukurannya berbeda-beda, semua makhluk hidup memiliki kesamaan, yaitu mampu menjalankan proses kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan ciri-ciri kehidupan menjadi tanda utama bahwa suatu organisme termasuk makhluk hidup. Di sekitar kita terdapat berbagai benda, namun tidak semua benda merupakan makhluk hidup. Sebagai contoh, meja, kursi, batu, tas, dan buku termasuk benda mati. Benda-benda tersebut tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang biak, dan tidak membutuhkan makanan. Sebaliknya, seekor kucing dapat bergerak, makan, tumbuh menjadi dewasa, dan menghasilkan keturunan. Begitu pula dengan tumbuhan yang dapat tumbuh dari biji menjadi tanaman dewasa. Perbedaan inilah yang mampu membantu kita untuk mengenali apakah sesuatu termasuk makhluk hidup atau benda mati. Jika suatu benda memiliki ciri kehidupan, maka benda tersebut dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari benda mati. Ciri-ciri tersebut meliputi bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, serta mengeluarkan zat sisa. Setiap ciri memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan hidup organisme. Tanpa adanya proses-proses tersebut, makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup dengan baik. Mari kita bahas beberapa ciri makhluk hidup satu persatu. Semua makhluk hidup melakukan pernafasan. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air. Serangga memiliki alat pernafasan yang disebut trakea. Sementara itu, tumbuhan melakukan pertukaran gas melalui stomata yang terdapat pada daun. Selain bernafas, makhluk hidup juga membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bergerak, tumbuh, dan berkembang. Manusia dan hewan memperoleh makanan dari organisme lain. Berbeda dengan keduanya, tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Ciri berikutnya adalah bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat, misalnya manusia berjalan dan berlari. Burung terbang, ikan berenang, serta kucing berlari mengejar mangsanya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Walaupun tidak berpindah tempat seperti hewan, tumbuhan juga melakukan gerakan. Contohnya, bunga matahari yang mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Selain itu, daun putri malu akan menutup ketika disentuh. Gerakan tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan juga mampu merespon kondisi lingkungan di sekitarnya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran tubuh, baik tinggi, berat, maupun volume. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif,
Sementara itu, perkembangan adalah perubahan menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan semakin sempurnanya fungsi organ tubuh. Sebagai contoh, seekor ayam berasal dari telur. Setelah menetas, ayam akan tumbuh menjadi anak ayam, kemudian berkembang menjadi ayam dewasa. Begitu pula tumbuhan yang tumbuh dari biji sehingga menghasilkan bunga dan buah. Pertumbuhan dan perkembangan menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan selama siklus hidupnya. Agar tidak mengalami kepunahan, makhluk hidup harus terus berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses menghasilkan keturunan yang memiliki sifat mirip dengan induknya. Hewan memiliki berbagai cara untuk berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Tumbuhan juga memiliki berbagai cara untuk berkembang biak, baik secara generatif melalui biji maupun secara vegetatif melalui tunas, stek, atau cangkok. Melalui proses berkembang biak, jumlah individu suatu spesies dapat terus bertambah dan keberadaannya dapat tetap terjaga. Makhluk hidup mampu merespon rangsangan yang berasal dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, suara, sentuhan, suhu, maupun zat kimia tertentu. Sebagai contoh, ketika kita menyentuh benda panas, tangan kita akan segera ditarik secara refleks. Saat mendengar suara keras, kita akan menoleh ke arah sumber suara. Pada tumbuhan, daun putri malu akan menutup ketika disentuh. Bunga matahari juga bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Kemampuan merespon rangsangan membantu makhluk hidup beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungannya. Selama menjalankan aktivitas kehidupan, tubuh makhluk hidup menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan. Pada manusia, zat sisa dikeluarkan melalui keringat, urin, dan karbon dioksida hasil pernapasan. Jika zat sisa tidak dikeluarkan, tubuh dapat mengalami gangguan kesehatan. Tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa melalui stomata dan lentisel yang terdapat pada bagian tubuhnya. Proses pengeluaran zat sisa merupakan salah satu ciri penting yang menunjukkan bahwa suatu organisme termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Semua makhluk hidup saling berinteraksi dengan lingkungannya dan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan membutuhkan air, tanah, udara, dan cahaya matahari untuk tumbuh. Hewan membutuhkan makanan dan tempat tinggal. Manusia juga bergantung pada berbagai komponen lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh interaksi yang mudah ditemukan adalah rantai makanan. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dapat dimakan oleh elang. Interaksi tersebut membentuk keseimbangan ekosistem yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Nah, teman-teman, sekarang kita udah mempelajari pengertian makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Makhluk hidup memiliki berbagai karakteristik seperti bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, serta mengeluarkan zat sisa. Selain itu, makhluk hidup juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan memahami materi ini, kita dapat lebih mengenal kehidupan dan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Demikian pembelajaran kita tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Terima kasih karena telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang telah dipelajari dapat menambah wawasan dan membantu kalian memahami kehidupan di sekitar kita. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.